Halo sobat, terima kasih sudah kembali lagi di channel ini. Di video sebelumnya, kita sudah membedah tuntas apa itu pinjol dan bagaimana mekanisme licik di baliknya yang membuat banyak orang terjebak. Tapi hari ini, kita akan bicara jauh lebih dalam, jauh lebih personal. Kita akan bicara tentang realita pahit, tentang dampak nyata yang menghancurkan hidup, stres yang nggak terkontrol, hingga rasa putus asa yang menyiksa batin. Video ini adalah jawabannya. Hari ini, saya akan bagikan solusi konkret, langkah demi langkah, untuk keluar dari lingkaran setan gali lubang tutup lubang. Kita akan bahas strategi prioritas pelunasan, perlindungan hukum, yang mungkin selama ini tidak kamu tahu, hingga bagaimana cara menghadapi teror DC dengan kepala tegak. Bayangkan dalam satu malam, semua yang kamu bangun bertahun-tahun hancur hanya karena satu aplikasi. Ini bukan sekadar menakut-nakuti. Gali lubang tutup lubang bukan cuma soal uang habis, tapi soal kehilangan pekerjaan karena kantor diteror, kehilangan teman, dan hancurnya kesehatan mentalmu. Sobat, data dari Kepolisian Republik Indonesia dan berbagai laporan media nasional menunjukkan tren yang mengerikan. Di sepanjang tahun 2024 dan 2025, kasus bunuh diri akibat jeratan pinjol terus terjadi di berbagai daerah. Banyak korban yang merasa tidak punya jalan keluar karena diteror siang dan malam. Sebelum semuanya terambil, harta, keluarga, hingga nyawamu, saya minta berhenti sekarang juga. Kenapa pinjol bisa membuat orang jadi gelap mata? Karena stres yang tidak terkontrol. Jika kita melihat data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, banyak kasus kriminalitas baru yang motifnya adalah setoran pinjol. Ada kasus karyawan yang nekat membobol berangkas kantor, ada yang melakukan penipuan tiket konser, hingga kasus perampokan di minimarket yang serial konyolnya mengaku terlilit hutang pinjaman online. Tekanan emosional ini sangat berbahaya. Saat kamu diteror 24 jam, otak logismu berhenti bekerja. Jangan biarkan aplikasi ini mendorongmu melakukan tindakan kriminal yang akan kamu sesali di penjara. Tidak ada angka di layar HP yang lebih berharga dari kebebasan dan nyawamu. Jangan takut untuk bercerita kepada keluarga, teman, bahkan HR di kantormu. Saya tahu kamu malu, tapi ingat, kita manusia pasti pernah salah. Berdasarkan saran dari banyak psikolog finansial, menyembunyikan masalah pinjol hanya akan memperburuk kondisi mental. Jika kamu jujur, bebanmu akan terasa lebih ringan. Keluarga pasti punya solusi, dan teman kantor bisa membantumu menghadapi situasi jika ada telepon masuk yang mengganggu. Kejujuran adalah benteng pertahanan pertama kamu melawan intimidasi DC. Banyak yang takut dipecat karena DC mengancam akan datang ke kantor. Dengar ini, secara hukum, DC tidak bisa sembarangan masuk ke kantor tanpa izin. Berdasarkan pasal 167K UHP tentang memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, dan dipertegas oleh POJK nomor 10 tahun 2022, penagihan harus dilakukan sesuai norma masyarakat dan tidak boleh melakukan intimidasi. Kantor adalah properti privat. Ceritakan kondisi kamu ke HR. Katakan bahwa kamu sedang berurusan dengan pihak ketiga yang melanggar aturan OJK. HR biasanya akan melindungimu karena DC yang masuk tanpa izin bisa dilaporkan ke polisi. Jangan biarkan mereka mengintimidasi tempat kerjamu. Tapi di sini, saya juga ingin bertanya kepada pihak yang punya kuasa. Kenapa pemerintah kesannya cuma diam saja? Coba kalian buka Google Play Store atau App Store sekarang. Cukup ketik kata kunci pinjaman cepat, maka akan muncul ratusan aplikasi yang menjadi wadah bagi pinjol-pinjol ilegal ini. Pertanyaannya sederhana, kalau masyarakat biasa saja bisa menemukan aplikasi itu dengan mudah, kenapa pemerintah dan Komdigi tidak memblokirnya dari akar? Kenapa aplikasi-aplikasi sampah ini dibiarkan bebas diakses?
dan terus memangsa korban baru setiap harinya. Kepada pemerintah, kepada Komdigi, kami memohon, tolong blokir aksesnya secara total. Jangan biarkan mereka dengan mudah masuk ke ruang digital kita. Kami butuh solusi nyata, bukan sekadar himbauan. Berikan sistem pengawasan yang ketat agar tidak ada lagi celah bagi pinjol ilegal untuk beroperasi. Lindungi rakyat kalian sebelum makin banyak nyawa yang melayang karena kemudahan akses jebakan maut ini. Lalu, bagaimana teknis menghadapi teror mereka? Pertama, matikan lingkaran setan. Stop pinjam lagi. Jangan buat lubang baru. Kedua, tetap kooperatif tapi tegas, bicara tenang. Jangan tunjukkan ketakutan. Ketiga, identifikasi dan jangan blokir sembarangan. Tanya dari aplikasi apa. Jika mereka video call melalui WhatsApp, jangan diangkat. Matikan notifikasi dan anggap tidak terjadi apa-apa. Jangan baca chat yang merusak psikologimu. Keempat, trik Google Maps. Itu sampah. Mereka sering kirim foto rumah dari Google Maps, seolah mereka sudah di depan pagar. Itu cuma gertakan psikologis dari jarak jauh. Dan yang terakhir, lapor ke OJK. Simpan bukti ancaman. Dan lapor ke kontak OJK 157 atau WhatsApp resmi OJK di 08 1157 157 157. Ikuti arahan resmi dari Satgas Pasti, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Lalu, setelah kita berhenti gali lubang, bagaimana cara melunasinya? Kita butuh solusi, bukan cuma teori. Pertama, buat daftar hitam. Tulis semua hutangmu tanpa terkecuali. Catat mana yang legal, mana yang ilegal, berapa bunganya, dan kapan jatuh temponya. Jangan dihindari, hadapi angka-angka itu. Kedua, gunakan skala prioritas. Dahulukan hutang yang legal OJK, agar skor kreditmu tidak hancur. Untuk yang ilegal, fokuslah pada pokoknya saja jika memungkinkan. Jika mereka mengancam, ingat poin hukum yang saya jelaskan tadi, jangan mau diperas oleh bunga yang tidak masuk akal. Ketiga, metode bola salju. Fokuslah melunasi hutang dengan nominal paling kecil terlebih dahulu. Kenapa? Karena saat satu hutang lunas, mentalmu akan merasa menang. Kamu akan punya energi lebih untuk melunasi hutang berikutnya. Ini adalah kemenangan kecil yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mentalmu. Keempat, cari penghasilan tambahan, bukan hutang baru. Jual barang yang tidak terpakai, atau cari pekerjaan sampingan. Setiap rupiah yang masuk, langsung setor untuk mengurangi bebanmu. Jangan pernah, sekali lagi saya katakan, jangan pernah gunakan uang itu untuk berjudi atau mencoba peruntungan instan lainnya. Fokuslah pada proses yang jujur. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Apa trik DC yang paling bikin kamu stres? Apakah ancaman ke kantor atau foto rumah dari Google Maps? Tuliskan ceritamu. Mari kita saling menguatkan agar tidak ada lagi nyawa yang terancam. Jangan biarkan rasa malu membunuhmu. Kamu tidak sendirian. Uang bisa dicari, tapi ketenangan hidup tidak ada gantinya. Tarik nafas, hapus aplikasinya, dan mulai bicara jujur hari ini. Saya Uji Fakta, terima kasih sudah menonton. Bagikan video ini, karena satu share dari kamu bisa menyelamatkan satu nyawa yang sedang putus asa. Tetap kuat, kesehatan mentalmu adalah prioritas utama.